Shalom Ibu Debbie, nama saya Felisa, saya dari Surabaya Bu, dan saya masih kelas 1 SMA, puji Tuhan. Jadi saya mau bersaksi, saat saya sedang menjalani ujian, saya tiba-tiba dapat kabar papa saya masuk rumah sakit karena gula darahnya drop hingga dia koma. Dan saya harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit setelah ujian. Di dalam perjalanan saya tidak berhentinya menangis karena saya takut kehilangan sosok ayah yang saya sangat sayangi. Di saat semua jalan buntu, saya hanya bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, semua jalan terasa buntu, hanya jalan-Mu lah yang bisa aku lewati, dan kuserahkan semuanya kepadamu Tuhan. Selalu setiap hari di rumah sakit saya hanya berkata kepada Tuhan. Saat pertama kali saya menjaga papa, saya sempat takut Bu, karena saya takut jika saya lalai menjaga papa. Akhirnya saya mengawasi papa selama hampir 24 jam dan saya tidak tidur, badan saya akhirnya capek, lelah. Tapi apapun saya mau lakukan demi papa saya. Awalnya papa saya tidak nafsu makan sehingga akhirnya drop dan tidak sadarkan diri. Mama saya berbisik ke telinga papa saya saat dia drop. Ya, waktu itu saya belum tiba di rumah sakit, mama, dan masih di rumah pada malam itu. Mama saya berbisik, papa sebut Yesus, hanya Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan papa. Saat itu papa saya ngedropnya sampai low banget gula darahnya. Saya juga terus berdoa karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan papa saya. Beberapa saat kemudian papa saya sadar, dan begitu dia sadar dia teriak Yesus, ya. Bahkan dokter pun saat itu merasa heran karena dokter bilang belum pernah ada pasien yang ngedrop sampai 0 gula darahnya. Oh, haleluya saudara ya. Dan udah ngedrop sampai gula darahnya 0 tapi bisa selamat. Dokter juga heran ya, karena bisa hidup, bisa selamat. Biasanya kata dokter sudah lewat. Saya ingat kata Bu Debbie ya, untuk jangan cari-cari pendeta, cari Tuhan sendiri. Saat itu saya sujud di kaki Tuhan sambil menangis. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan papaku. Amin, amin ya. Dan puji Tuhan Bu, selang berjalannya waktu, Tuhan memulihkan papa saya sehingga saat ini papa saya sudah sembuh dan semuanya normal. Gula darahnya juga normal, bahkan yang kreatinnya saat itu sempat tinggi hingga mencapai angka 11. Yang biasanya kalau orang sudah cuci darah, tapi papa saya ginjalnya tidak cuci darah dan bisa kembali normal. Sebenarnya banyak sekali Bu kemurahan Tuhan dan juga mujizat yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami dan kami alami dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Ibu Debbie yang selalu menguatkan kami. Bahkan di saat melalui khotbah-khotbah Ibu ya, yang selalu saya dengarkan, dan karena saya juga pendengar setia Mesbah Doa. Sejak awal mulai 2020 sampai hari ini, biarlah Ibu Debbie juga sekeluarga selalu diberi kesehatan dan juga berkat selalu mengalir, bahkan tiada henti dari Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya Felicia ya, anak SMA kelas 1. Puji Tuhan, kalau anak-anak remaja juga, dan bahkan dia berkata dia ikut Mesbah Doa sejak tahun 2020 saudara ya. Ya, inilah yang menyenangkan hati Tuhan ya. Bahkan ya, Felicia kelas 1 SMA, tapi dia sudah menaruh harapan dan imannya kepada Tuhan. Dia terus mencari Tuhan, dia terus mencari ya pertolongan dari Tuhan, dan dia sangat mengerti apa yang sering saya katakan, jangan cari pendeta tapi carilah Tuhan. Amin. Felicia, luar biasa karena imanmu sehingga Tuhan mendengar dan papamu juga boleh disembuhkan padahal gula darahnya sudah 0. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini.
Kemarin kita sudah sampai selesai ya pasal Kejadian 18 tentang Allah yang mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Abraham menjamu 3 malaikat yang datang kepada dia, dan saat itu Sarah tertawa, saudara. Ya, ketika mendengar, dia berkata, tahun depan ya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, istrimu. Sarah tertawa, dan malaikat itu berkata, engkau tertawa. Sarah bilang, aku tidak tertawa. Tapi dia berkata, engkau tertawa. Ya, tetapi ya kita melihat janji Tuhan itu sudah dinyatakan ya. Sekalipun Sarah waktu itu tidak percaya, tapi Tuhan memberikan janji dan menepati janjinya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya, Kejadian 18 ayat 16, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat 16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, saudara, luar biasa kita lihat di sini ya, bahwa Tuhan itu menyatakan kehendaknya. Bahkan Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Abram adalah orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Dia selalu membangun mezbah dimanapun dia berada, dan dia berdoa, saudara. Dan dikatakan di sini, saudara, akhirnya ya orang-orang itu, 3 orang itu berangkat dari rumah Abraham dan mereka menuju ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka pulang, saudara. Lalu Tuhan berpikir, ya berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ayat 19, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Kita lihat, saudara, ya Tuhan tidak menyembunyikan rahasianya dengan orang yang sungguh dikasihinya. Sehingga ya Tuhan berpikir, apakah aku harus menyembunyikan ini dari Abraham? Ya, kenapa aku tidak memberikan kepada Abraham ya tahu bahwa apa yang akan aku lakukan. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan berpikir untuk memberitahukan rahasianya kepada Abraham. Kenapa? Sebab Tuhan telah memilih dia. Menjadi orang yang dipilih Tuhan itu luar biasa, saudara, ya, dan memang tidak mudah. Kita harus berjalan dengan iman. Tapi Abraham adalah orang yang dipilih Tuhan. Dari awal Tuhan sudah memanggil dia keluar dari negeri, dari sanak saudaranya, untuk dipakai oleh Tuhan ya menjadi berkat. Saya juga bersyukur kalau Tuhan memilih saya dari seluruh keluarga saya dipanggil keluar untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, saudara. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Ketika menjadi orang yang dipilih Tuhan, maka Tuhan itu tidak menyembunyikan rahasianya kepada kita. Asal kita juga mau membayar harga dan hidup tetap dalam ketaatan kepada Tuhan, saudara ya. Ayat yang ke-20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang-orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu ayat 22, lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. 23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? 24, bagaimana sekiranya kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu?
Saudara, ketika Tuhan berfirman mengatakan rencana dan kehendaknya untuk memusnahkan, membinasakan semua yang ada di Sodom dan Gomora, Abraham melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, dia bilang, Tuhan, kalau ada di antara di situ 50 orang benar, apakah engkau juga akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Apakah engkau tidak akan mengampuni kota itu kalau ada 50 orang benar di dalamnya? Abraham adalah seorang yang penuh kasih, saudara. Dia tidak ingin melihat orang binasa, tapi dia mau melihat orang diselamatkan. Ya, jadi dia bertanya kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Tidakkah engkau akan mengampuni kota itu karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya situ? Saudara, ya, Tuhan mencari orang-orang benar yang berdiri atas kota agar mereka menjadi alasan Tuhan memperhitungkan untuk mengampuni kota itu. Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu memberikan ya ujian yang adil kepada orang-orang Sodom. Ya, dan kita lihat di sini, saudara, ya, Allah bukannya tidak mengetahui akan praktik-praktik jahat di kota itu, namun dalam keadilan dan kesabarannya dia memberikan kepada orang Sodom satu kesempatan untuk bertobat. Ya, sebab Allah masih tetap menunggu dengan memberikan kesempatan manusia untuk datang kepadanya, dan orang yang bijaksana akan datang kepadanya sebelum kesabaran Tuhan itu habis. Kita lihat di sini mengapa Allah membiarkan Abraham mempertanyakan keadilannya dan berdoa untuk sebuah kota yang jahat. Abraham mengetahui bahwa Allah pasti menghukum dosa, namun Abraham juga mengetahui dari pengalaman bahwa Tuhan itu bersifat murah hati terhadap orang-orang berdosa. Ya, karena itu Abraham memohon supaya Tuhan mengampuni. Ya, lalu dicari, saudara. Abraham bilang, kalau ada 50 orang benar di kota itu, masakan engkau akan membinasakan orang benar yang ada dalam kota itu bersama-sama dengan orang fasik? Ya, bukankah engkau Allah segenap bumi yang dapat menghukum dengan adil? Ayat 26, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Perhatikan di sini, saudara, ya, kenapa penting kita menjadi orang benar yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab orang-orang benar akan menjadi alasan bagi Tuhan untuk mengampuni sebuah kota, sebuah bangsa. Ya, akan diampuni oleh Tuhan kalau masih ada orang benar. Tuhan bilang kalau ada 50, maka aku akan mengampuni kota itu. Ya, ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Kalau kita lihat Abraham terlalu berani, ya, bersaut-sautan dengan Tuhan. Ya, bahkan dia berkata kepada Tuhan, engkau kan Allah. Ya, apakah Allah bersikap tidak adil terhadap orang-orang Sodom, saudara? Abraham berkata, apakah ia sungguh berencana untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah bersama-sama dengan orang yang bersalah? Sebaliknya, keadilan Tuhan itu nampak jelas. Akhirnya Tuhan setuju untuk menghukum seluruh kota itu seandainya ya didapati, ya, Tuhan tidak akan menghukum kalau didapati ya ada 50 orang benar, ya. Tetapi akhirnya Abraham menyahut kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini hanya debu. Ya, ayat 28, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 orang di sana. Lagi Abraham menyahut, dia melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian karena 40 orang itu. Ayat 30 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya,
aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Ayat 31 katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 orang didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena ada 20. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, kita melihat di sini saudara, ya, Abraham terus memberanikan untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, dia akhirnya Tuhan setuju untuk mencari kalau ada 10 orang benar saja. Ya, karena 50 enggak ada, 45 enggak ada, 40 enggak ada, 30 enggak ada, 20 juga enggak ada orang benar di Sodom. Sampai akhirnya dicari 10 saja saudara. Kalau ada orang benar, maka Tuhan akan mengampuni kota itu dan tidak akan menghancurkannya. Ya, akhirnya Tuhan setuju untuk tidak menghukum Sodom jika ada 10 orang saja di sana orang benar. 10 saja didapati. Ya, maka Tuhan tidak akan mengampuni. Tuhan tidak akan menghukum tapi mengampuni. Ya, Tuhan menunjukkan kemurahan hati yang besar ya kepada Abraham, bahwa dia memang Tuhan yang mau mengasihi kota itu, ya. Dan Abraham juga mengetahui dari pengalaman pribadinya bahwa Tuhan itu bersifat murah hati. Ya, dan Tuhan mengetahui tidak ada sampai 10 orang yang benar di dalam kota tersebut. Tetapi Tuhan cukup bermurah hati untuk mengizinkan Abraham berdoa untuk kota itu. Ya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa di sana memang tidak ada 10 orang benar? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mengizinkan Abraham untuk meminta saudara. Ya, dan akhirnya dicari sampai 10 ternyata tidak ditemukan. Saudara, mari kita introspeksi diri. Kalau Tuhan hari ini mencari di dalam keluarga kita, di dalam kota kita, adakah orang benar yang masih mau berdiri atas nama Tuhan bagi kota itu? Ketika kita menjadi orang benar, ketika kita menjadi orang yang mencari perkenanan Tuhan, maka kita ini akan menjadi orang-orang yang menjadi alasan untuk Tuhan mengampuni kota kita, melindungi kota kita. Ya, dan Dia tidak akan menghukum kota kita. Biarlah saudara, setiap kita di mana saja berada hari ini, mari kita menjadi sungguh-sungguh orang yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita pun menjadi alasan bagi Tuhan memperhitungkan kota kita, bangsa kita, negeri kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah hidup dalam dosa. Mari kita belajar menjadi orang benar supaya Tuhan memberkati kota kita, rumah tangga kita, bahkan apapun yang kita lakukan, karena kita menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini. Sungguh kami mendapatkan sebuah banyak pengajaran. Ketika Tuhan ingin menghancurkan, membinasakan kota Sodom dan Gomora, Tuhan memberitahukan rahasianya kepada Abraham, orang yang dipilihnya. Biar malam ini kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan isi hatinya kepada kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang hidup. Kami mau Tuhan, biarlah kami menjadi orang pilihan Tuhan yang dibenarkan dan terus mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Supaya Tuhan juga memberitahukan rahasia-rahasiamu bagi kami, apa yang akan terjadi ke depan agar kami boleh mengerti. Berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak diberkati dan disertai Tuhan. Kami boleh hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak takut Tuhan. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu, bahkan jodoh anak-anak kami Tuhan yang pegang kendali. Kau juga terus memberkati keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau. Biarlah anugerah keselamatan boleh tercurah. Berkati oma, opa, kakek, nenek, mama, papa kami, para single parent juga Tuhan menyertai, memberkati. Kami tidak pernah sendiri karena Tuhan menyertai. Berkati siap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Apapun sakit, penyakit yang dialami, dalam nama Yesus terjadi kesembuhan karena Tuhan yang sanggup melakukan. Mari perkatakan saudara, dalam nama Yesus ada kesembuhan, kami percaya. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan. Ampuni dosa pelanggaran kami, terutama sembuhkan jiwa kami agar tidak ada kecewa, sakit hati, amarah. Kami boleh bersyukur atas setiap keadaan.
Dalam nama Tuhan Yesus, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya anugerah-Mu tercurah, lepaskan setiap yang terikat dan perkenanan Tuhan turun. Berkati siapa mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan, yang menghadapi masalah hutang piutang. Tuhan turut bekerja, yang ingin menjual aset, Tuhan pimpin. Yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat. Berkati juga Bapa untuk setiap bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khusus buat segala bangsa yang ada di dunia, kami berdoa keamanan, ketentraman Tuhan tercurah. Bahkan atas setiap umat-Mu yang terus setia berdoa di atas bangsa-bangsa, Tuhan, Engkau sendirilah yang menjagai setiap bangsa. Di tengah masa pandemi kami tolak kematian massal. Kami berdoa pertobatan massal terjadi. Bahkan kami percaya Indonesia juga adalah menjadi negara yang diberkati Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan tanah, udara, lautnya, penduduknya diberkati Tuhan. Hujan pertobatan tercurah di atas bangsa kami, sehingga orang berbalik, bertobat kembali kepada jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin.